kesempurnaan dalam beramal, kesempurnaan di dalam ibadah. Itu syarat pertama itu diterima amal. Misalnya kita berwudu, sempurna wudu kita. Demikian juga sholat kita. Sholat kita itu benar. Benar daripada apa? Qiyamnya benar, rukuknya benar, kemudian sujudnya, bacaannya. Itu syarat itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah selain daripada kesempurnaan dalam amal ibadah, sempurna dalam ibadah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun amal ibadah seseorang itu apabila tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mardud amal tersebut. Yang pertama adalah manusia itu tidak mengetahui amal ibadah yang mana atau ibadah yang mana yang Allah Subhanahu wa taala terima. Makanya jangan merasa aman dalam amal kita ini, merasa aman. Jangan merasa aman dengan amal ibadah. Contohnya ada kisah dalam kitab Nuratul Nasihin. Ada umat Nabi Musa alaihissalam, 300 tahun beribadah kepada Allah. 300 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan umurnya tanpa melakukan maksiat, tanpa melakukan dosa. Ada berdosa? 300 tahun sudah beribadah. Maka ada timbul perasaan ingin menanyakan kedudukannya. Bagaimana kedudukannya nanti di surga? Bagaimana kedudukan di surga? Maka tanyalah kepada Nabi Musa. Karena Musa ini bisa berdialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, aku ini sudah beribadah 300 tahun dan aku tidak pernah bermaksiat. Aku tidak pernah durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Kira-kira nanti aku di akhirat, surga yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan diriku, katanya. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ini seorang hamba yang melakukan ibadah 300 tahun tanpa durhaka kepada engkau. Dia bertanya, surga yang mana engkau letakkan nanti? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya itu hamba adalah ahli neraka. Itu hamba adalah masuk neraka. Maka disampaikan engkau adalah ahli neraka. Ini artinya bahwasanya setiap amal ibadah kita itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita dalam beramal itu jangan merasa aman dengan ibadah kita ini. Aku diterima hajiku, aku diterima umrah. Berhati-hati kita ini. Kita kada tahu. Ini satu. Kada tahu amal yang mana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah mengetahui, manusia itu tidak pernah mengetahui amal baik yang mana yang membuat Allah ridho. Amal yang baik yang mana? Sekian amal ibadah, sekian daripada amal kebaikan kita tidak tahu yang mana yang Allah ridhoi. Bisa jadi haji kita tidak diterima oleh Allah, bisa jadi karena mungkin kita gunakan uang itu dengan uang haram, atau mungkin kita di sana itu melakukan hal maksiat sehingga melakukan dosa-dosa sehingga hajinya tidak diterima. Demikian juga umrahnya. Tetapi ada amalan yang kecil saja, bisa jadi imatatul aza anit thariq. Imatatul aza anit thariq, membuang duri di jalan. Membuang duri jalan dalam kitab Hayatus Sahabah itu, kata Nabi SAW, bisa jadi engkau membuang duri di jalan itu, Allah terima, Allah ridho, engkau masuk surga. Paham? Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui di mana Allah meletakkan ridhonya itu. Seorang wanita, perempuan pelacur, ahli maksiat, durhaka dia.
Ketika dia berjalan di padang pasir, kemudian dia dalam keadaan kehausan, pada saat itu mencari sumur, maka saat dia ingin mengambil air, dia buka khufnya, ternyata di sampingnya itu ada anjing. Ada anjing ini najis, ya. Kemudian ini pelacur ahli maksiat, tetapi ada rasa kecintaan kepada makhluk tadi, makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia turun ke sumur, khufnya itu dibuka, khuf itu sepatu, kemudian diambilkan air, diambilnya banyu, kemudian diminumkan kepada itu anjing. Saat itu Allah Subhanahu Wa Taala ridho, senang melihat itu pelacur tadi, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia masuk surga dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, yang ketiga adalah kita tidak mengetahui, manusia itu tidak ada yang tahu amal ibadah yang mana yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka, amal yang mana yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka, ya. Atau amal buruk yang mana yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka. Ada seorang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita salihah. Malam harinya dia senantiasa beribadah kepada Allah, salat tahajud sepanjang malam. Di siang harinya dia berpuasa. Diketahui daripada wanita tua tadi memiliki kucing. Itu kucing dipeliharanya, tapi tidak diberikan makan. Kemudian disiksa, kemudian dimasukkan dalam penjara. Mati kucing tersebut, mati kelaparan. Zolim terhadap yang namanya kucing tadi. Karena diberi makan kucingnya, dipelihara tapi tidak diberikan makan, tidak ada rasa kasih sayang kepada kucing tadi. Maka sampai kepada sahabat, mendengar pada sahabat, disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada wanita tua yang ahli ibadah, siang hari dia berpuasa, malam hari dia beribadah terus siang malam. Tetapi tidak ada rasa kasihan kepada itu kucing itu mati dan tidak diberikan lapar. Apa kata Nabi SAW dalam mahfum hadis? Apa kata Nabi SAW? Dia itu wanita ahli neraka. Makanya kita tidak tahu amal mana atau tidak tahu amal buruk yang mana yang menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah. Hati-hati kita dalam hal perkara-perkara ini. Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu inna Allah jana ba'uda, ma saqa kafiran minhu syurbatal ma." Kemarin sedikit kita singgung. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan, kalau seandainya dunia ini, masuk dalam hadis, kalau seandainya dunia ini kemudian ditimbang atau dibandingkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala janaha ba'udah, sayap nyamuk nih, nyamuknya pincang, kemudian sayap nyamuknya sebelahnya, ada dua belah, sebelah pincang pulang nyamuknya. Dibandingkan dengan sayap nyamuk itu, masa kafir minas surgatal ma, niscaya orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun satu teguk. Saking tidak berharganya daripada dunia ini si Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harganya. Di hari ini manusia, masya Allah, habis waktunya untuk mengejar daripada dunia, habis daripada waktu untuk mengejar dunia, ya. Hingga yang menyebabkan hari ini manusia malas beribadah. Kemarin kita sebutkan diantaranya apa yang menyebabkan daripada manusia malas dalam beribadah. Dibandingkan dengan akhirat kita ini, bandingkan lawan akhirat nanti, ya. Makanya orang yang mendapatkan kata Nabi SAW, nur dalam cahaya dalam hatinya itu, orang yang ada cahaya dalam hatinya, pancaran nur dalam hatinya,
Di antaranya dia mempunyai senantiasa sifat dalam hatinya apa? At-tajafa andaril burur. At-tajafa andaril burur. Orang yang sudah ada nur dalam hatinya, orang yang punya cahaya dalam hatinya, orang yang punya hidayah dalam hatinya, maka at-tajafa andaril burur. Dia sudah berpaling yang namanya dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal inabah andaril khulud. Dan dia punya senantiasa fokus kepada akhirat, kada fokus dengan dunia saja, kada fokus lagi lawan dunia. Memang dia bekerja, dia bertoko, dia bertani, dia nelayan segala macam, tapi itu hanya ikhtiar. Pandangannya senantiasa ke akhirat terus, ya, kepada akhirat terus. Kemudian yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini penting. Al-istidadu lil mauti qabla nuzulih. Al-istidad lil maut qabla nuzulih. Mempunyai persiapan yang namanya kematian sebelum datang kematian. Orang tua yang memondokkan, yang belajar ilmu Al-Quran, belajar syariat, belajar hukum-hukum Islam, dia senantiasa beribadah kepada Allah siang dan malam. Orang tua tersebut rezekinya dilipat gandakan 2 kali daripada yang di luar sana. Dosa yang paling besar itu, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, dosa yang paling besar itu kata Abdullah bin Mas'ud adalah ayyakula syakhsun li akhar. Ya, ketika kita katakan kepada orang, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikan nasihat seperti itu, ya, kita berikan nasihat seperti itu. Ya. Bukannya ucapan kadang-kadang terima kasih atau jazakallah. Bukan itu kadang-kadang. Masya Allah, ini beratnya nih, sekarang ini zaman sekarang ini. Ya. Apa katanya itu dari beratnya itu? Alaika binafsik katanya. Ketika ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, jangan berbuat maksiat, jangan minum khamar, jangan menyerupai laki-laki, jangan menyerupai perempuan jangan menyerupai laki-laki. Kerjakan daripada sembahyang, bahaya kalau tidak sembahyang, kalau tidak sholat. Apa kata orang kadang-kadang? Alaika binafsik. Urus orang aja ya. Nah, Masya Allah. Ini hati-hati kita berkata seperti itu. Ada orang memberi nasihat itu, alhamdulillah. Ini usaha yang paling general untuk itu toh. Nah, itulah yang dikatakan sababul kasal yang kemarin. Apa yang menyebabkan daripada kita malas dalam beribadah itu, diantaranya adalah tadi adamu ma'rifatul ajr. Tidak adanya senantiasa kita tidak mengetahui pahala-pahala. Manusia tidak tahu mengenai pahala-pahala. Ya. Pahala akhirat itu tidak tahu. Seandainya kita dilihatkan ini majelis ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan bagaimana pahalanya itu. Pahalanya orang duduk di majelis itu, maka kita akan duduk sampai meninggal dunia kalau Allah perlihatkan. Bahkan di dalam sebuah ungkapan, orang tersebut akan berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan hadir di majelis. Pahalanya besar. Benar. Saya tidak paham pahala apa lagi yang paling besar terkecuali menuntut ilmu. Coba kita tunjukkan pahala yang paling besar. Bayangkan orang yang duduk di setempat aja, sebentar aja, saat dan duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Orang yang menuntut ilmu itu lebih baik mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Kemudian mengunjungi daripada orang yang sakit 1000 daripada orang sakit. Pahala apa yang paling besar? Hadir saja di majelis itu. Maka orang yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya untuk senantiasa duduk di majelis ilmu, maka itu salah satu ciri orang itu meninggalnya husnul khotimah. Kata para ulama, orang yang suka menuntut ilmu, datang di majelis ilmu, datang kepada kiai, datang kepada tuan guru,
maka cirinya itu satu cirinya sudah dipegangi bahwa dia akan meninggal dalam meninggal dalam husnul khatimah. Susah sekarang. Sama dengan dulu juga di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam juga begitu juga. Hari ini terjadi juga sekarang ini, ribuan tahun sudah. Ribuan tahun orang mengajak kebaikan. Jadi jangan berarti kalau misalnya anak itu sudah berbini, kita nih besi anak lah, misalnya besi anak sudah berbini, sudah berkeluarga dia. Lalu kita sudahlah kita kata menasehati, tidak. Menasehati anak walaupun dia sudah berkeluarga, nasehati juga. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia nasihat itu. Berikan nasihat walaupun dia sudah berkeluarga. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Jadi apa yang terjadi sekarang ini? Ya, sekarang ini luar biasa. Inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastabsaru siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka ketika misalnya diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, dibawahi Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian diberikan ampun, supaya diberikan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Ja'alu asabi'ahum, tangannya itu dimasukkan ke dalam sini. Ja'alu asabi'ahum, bahkan di dalam kain itu dipakaikannya seperti ditutupnya kain itu. Tidak mau mendengarkan dakwah, tidak mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, di telinganya. Bahkan mereka wastakbaru istikbar, dalam dia berjalan dalam keadaan sombong. Ini dosa yang paling besar itu ketika menyampaikan kita nasihat, lalu dia katakan urus orang aja, kamu apa ada tahu lagi marah bisa, itu dosa yang paling besar. Hati-hati kita. Kalau ada orang menasihati, alhamdulillah. Dunia ini kata Nabi SAW, penjaranya orang beriman. Dunia sijnul muslim. Annal mu'mina wa in kana fi ni'mati was-sa'a wa huwa bijanibi ma an'ama Allah taala alaihi fil jannah ka'annahu fi sijn. Kenapa Nabi SAW mengatakan dunia ini orang beriman seperti, ini beberapa versi ulama menjelaskan dalam hadis ini. Dunia ini kalau orang beriman seperti penjara. Ada satu versi mengatakan, ulama mengatakan bahwasanya orang yang beriman itu terbatas perbuatannya, terbatas kelakuannya, dibatasi oleh syariat, dibatasi oleh hukum-hukum Allah, tidak semau-maunya. Ada sama dengan orang kafir, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang. Kalau orang kafir itu tidak ada batasan, tidak ada hudud, tidak ada hukum yang haram, yang halal, enggak ada tahu. Bagi orang beriman tidak sama dengan orang kafir. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, ketika mereka wantazul yawma ayyuhal mujrimun, ketika misalnya orang sudah berpisah, orang di akhirat dan fariqul fil jannah, fariqul fis sa'ir, maka orang yang beriman itu dia mengatakan, ketika dia melihat bagaimana keindahan surga itu, keindahan surga, maka seakan-akan dia dalam perasaan ketika di dunia seperti penjara. Seperti penjara. Ya. Maka surganya sedang melihat surganya. Demikian orang kafir juga. Orang kafir, wa jannatul kafir, surganya. Orang kafir ketika melihat tempat neraka itu betapa dahsyatnya, bagaimana siksaan nanti orang kafir itu, maka dia anggap dunia itu adalah surga, wa jannatul kafir. Nah, itu versi yang kedua. Anggapannya itu nyaman hidup di dunia daripada di neraka. Diriwayatkan bahwa Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwasanya nanti di akhirat itu juga akan dunia ini akan didatangkan. Dunia ini akan didatangkan juga. Ya, dunia itu dia akan dijadikan makhluk juga dunia itu. Dan dia seperti berlagak. Ya, dengan keindahannya. Indah banget. Lalu
Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi ja'alni li ahsani badar." Jadikan ya Allah aku ini sebaik-baik tempat, sebaik-baik rumah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ardaka, katanya, daral lahu. Aku tidak suka dan aku tidak ridha kepada kamu wahai dunia. Aku ada ridha. Sedikit pun. Maka kuni haba'an mansura. Jadilah engkau seperti debu yang berterbangan, debu yang bertambah. Indah dunia. Jadi bagaimana tamsil seseorang yang mempunyai seorang ibu, dia punya anak. Maka anaknya ini mengatakan, melihat daripada di sekitarnya orang kaya semua, orang sugih sebenarnya, orang kaya semuanya. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Bu," katanya, "kenapa kita ini miskin?" katanya. Sementara orang-orang semua kaya semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita miskin? Maka ibunya tidak banyak berbicara, ini tamsil. Tidak banyak berbicara. Maka ibunya mengajak anak tersebut ke supermarket. Diajaklah ke supermarket. Masuk ke supermarket, maka ibunya terdiam. Ada orang masuk ke supermarket, ada orang yang mengambil roti 1, ada yang mengambil 5 roti, ada yang mengambil 10 roti, ada yang mengambil beras, ada yang mengambil bermacam-macam, mengambil juga macam-macam diambilnya. Maka si anak tadi, "Bu," katanya, "kenapa ibu tidak mengambil seperti orang tersebut?" Kata ibunya, "Apa yang kita bisa ambil? Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa," katanya. Akhirnya apa? Kata ibunya tadi, "Wahai anakku," katanya, "ada orang tadi mengambil 1 roti. Dia membeli 1 roti. Dia akan melewati kasir. Ada yang mengambil 10 daripada roti, juga melewati kasir. Ada yang mengambil daripada es krim dengan kulkas-kulkasnya diambil." Kalau mungkin jualan. Maka dia pun lewat kasir, semua lewat kasir semuanya. Kita, kata ibunya, kita tidak mempunyai apa-apa, katanya. Karena kita tidak mempunyai apa-apa, katanya. Maka apa yang kita bayarkan ke kasir, katanya? Apa yang kita bayarkan ke kasir? Wahai anakku, katanya, begitulah gambaran nanti di dunia, di akhirat nanti. Begitulah gambaran di akhirat nanti. Ada orang yang membawa daripada hartanya, membawa rumahnya, membawa mobilnya, sebanyak apapun nanti mobil dan segala macamnya, maka harus lewat kasir juga, harus lewat pemeriksaan juga, ya. Diperiksa kita, sebanyak apapun hartanya diperiksa. Ini harta untuk apa? Ini harta untuk apa? Ditanya malaikat, ini untuk apa hartanya? Kalau kita ditanya nanti gak ada apa-apa, memang tidak ada apa-apa. Tidak akan ditanya banyak daripada orang-orang yang tidak mempunyai hartanya. Itulah gambaran daripada nanti di akhirat nanti. Lalu ibunya mengatakan, "Wahai anakku, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kita. Tetapi ketahuilah, jangan-jangan ketika kita diberikan kekayaan, kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Sibuk mengurus daripada harta. Maka alhamdulillah kita keadaan seperti ini, kita dalam keadaan miskin. Nanti di akhirat kita tidak ada pemeriksaan." Apa yang diperiksa? Ditanya oleh malaikat, "Bagaimana?" Orang miskin tanya, "Bagaimana salatmu?" "Bagaimana syahadatmu?" "Alhamdulillah syahadat." "Bagaimana salatmu?" "Alhamdulillah sembahyang." "Bagaimana puasa?" "Oh lancar semuanya." "Bagaimana zakatmu?" Tadi yang juga. Apa yang bisa dizakatkan? Bahkan saya ini penerima zakat. Miskin. Bagaimana hajimu? Pakai duit siapa saya naik haji? Nggak ada. Ada berisi apa-apa.
Maka itulah yang dikatakan Nabi SAW, orang yang miskin dia beribadah kepada Allah lebih dahulu memasuki surga 500 tahun daripada orang sugih. Ini kelebihannya. Bahkan Nabi SAW, doa Nabi SAW, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan orang miskin. Aku orang miskin. Minta kepada orang miskin apa? Kemudian kumpulkan aku bersama dengan orang miskin dan masukkan aku, golongkan dengan orang-orang miskin. Itu Nabi SAW. Tapi kita doanya gimana? Allahumma nas'alukal ghina. Ya Allah, sugihkan saya ya Allah. Kayakan saya ya Allah. Bagaimana Abu Darda? Abu Darda itu Masya Allah doanya itu bertentangan dengan kita berataan asli, bertentangan. Abu Darda apa? Doanya pertama apa? Minta miskin. Yang kedua apa? Minta cepat meninggal dunia, mati. Nah. Kenapa minta miskin? Karena Nabi SAW minta miskin. Kenapa mau cepat mati? Karena kalau cepat mati cepat bertemu dengan Nabi SAW. Saking sebentarnya hidup kita ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Dikatakan nafsum ma qaddamat ligad. Kata god itu, gadan itu artinya esok. Bahasa Arabnya itu gadan itu besok. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan setiap diri yang ada dia bawa nanti, apa yang dia bawa nanti ke akhirat. Ini God ini besok. Artinya God ini dalam bahasa Arab itu, God ini artinya apa namanya? Besok. Berarti besok itu hidup manusia itu sangat sebentar. Itu yang membuat daripada Abdullah bin Rawaha itu pernah menangisi berkenan dengan ayat wa in minkum illa wariduha. Abdullah bin Rawaha itu beliau menangis semalaman suntuk, nangis. Maka ketika menangis Abdullah bin Rawaha, bini Sidin menangis. Padahal kada tahu apa gerangan yang buat menangis. Lalu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu berkata, wahai istriku, kenapa kau menangis juga? Kenapa kau menangis? Maka istrinya mengatakan, aku menangis wahai suamiku karena kau menangis. Karena aku menangis. Tetapi ketika ada satu katanya yang menyebabkan aku, yang membuat aku menangis katanya. Itu ayat tadi, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah daripada seseorang pun daripada kalian kecuali akan mendatangi daripada neraka jahanam. Tidak ada seseorang pun daripada kalian terkecuali kalian akan melewati daripada neraka jahanam. Itu yang menangis. Sesungguhnya neraka itu diliputi dengan apa? Manusia dan batu. Kemudian wa malaikatun ghilazun ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Dan para malaikat yang sangat-sangat lembut. Dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, dan dia tidak pernah bermaksiat kepada malaikat. Maka ketika mendengar ayat ini, saya baca itu dadanya pecah. Sahabat itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah dadanya, dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan meninggal dunia hanya mendengar api neraka itu terbuat daripada bahan-bahannya daripada batu dan manusia.